Tinggal di kabupaten di sebuah kota kecil Pasuruan, Jawa Timur, menyimpan kenangan indah seorang Inul Daratista yang terlahir dengan nama Ainur Rohimah. Di sanalah Inul kecil menjalani kehidupannya yang sulit bersama kelima adiknya yang masih kecil-kecil. Terlahir dari ayah yang bekerja sebagai penjahit dan ibu yang menjadi ibu rumah tangga biasa, membuat Inul hidup dalam kekurangan, tapi dirasakannya bersahaja. Nama Ainur Rohimah, tanggal lahirnya di Pasuruan 21 Januari. Aku 6 bersaudara. Aku anak pertama, terus yang kedua dan ketiga perempuan, terus yang keempat laki-laki, yang kelima perempuan, yang keenam laki-laki. Kalau keluarga aku sih bukan orang yang miskin atau kiri banget, enggak, biasa aja, yang ya pada umumnya keluarga yang bahagia lah, keluarga kecil bahagia. Dan alhamdulillah kita kan dalam keluarga yang dinamis dan fanatik ya. Jadi segala sesuatunya itu ya kehidupan kita itu sederhana tapi ikhlas gitu loh. Jadi tidak ngoyo dan tidak dipaksakan. Bapak saya sebagai seorang penjahit dan ibu saya ibu rumah tangga biasa aja gitu, yang ya bantuin suami untuk paling jualan nasi bungkus sama kacang tanah yang dipencetin terus dititipin di warung-warung kayak gitu. Terlahir sebagai anak tertua, Inul harus mengalah dengan kelima adiknya. Inul baru bisa makan setelah kelima adiknya merasa kenyang dengan makanan yang terbatas. Jadi kalau kacangnya laku gitu, laku banget gitu, dapat untung gitu. Besok makannya coba makan sayur sop sama daging deh, diempal gitu. Jadi gimana sih rasanya beli daging nggak bisa setengah kilo, cuman mampunya beli cuman 1/4 doang gitu kan. Terus dibagi-bagi gitu, kadang-kadang jumlahnya cuman 5 iris gitu kan. Ya udahlah, waktu aku sempat curi-curi gitu ya, ketahuan sama mama aku, taruh gitu ngomong, tapi ngomong bahasa Jawa, teken gitu. Jadi ya malas banget, akhirnya nggak kebagian kayak gitu. Akhirnya makannya ya sayur sop sama tempe kayak gitu. Dengan alasan keterbatasan ekonomi, Inul mencoba mencari uang dengan menjadi penyanyi hingga sekolahnya terbengkalai. Ya aku cuma sekolah sampai SMP aja, karena memang udah gimana sih, SMP kelas 1 udah mulai nyanyi-nyanyi, udah banyak tawaran, terus bisa ngerasain pegang duit sendiri gitu kan. Yes, bodoh nggak apa-apa lah, yang penting aku pegang uang gitu. Waktu itu yang penting bisa bantuin emak, bisa bantuin adik-adik, bisa nyenengin orang rumah gitu kan. Paling tidak untuk meringankan beban bapak kan lumayan, 3.500 dulu kan gede banget. Terus dapat 5.000, dapat segini gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri, makanya sekolahnya males gitu. Waktu itu sempat ribut sama kepala sekolah juga, sempat gebrak-gebrak meja gitu. Kamu ini niat sekolah apa niat nyanyi? Saya niat sekolah pak, tapi saya juga lebih niat nyanyi karena nyanyi kan butuh duit pak, perlu duit sekolah itu SPP. Siapa yang bayarin? Kan SPP-nya mahal sekarang SMP. Saya bilang gitu. Ya, yang penting sekolahnya jangan sampai telat. Ya kalau jobnya pas siang hari, kadang-kadang ada acara kenal pamit, acara kan rumah aku kan dekat dengan dekat dengan pusat pendidikan polisi gitu kan, di Watu Kosek itu sama di Porong. Jadi suka diundang nyanyi acara-acara siang hari gitu, kenal pamit atau acara halal bihalal atau apa gitu kan. Jadi sekolahnya bolos, tapi aku maksudnya tetap sekolah gitu. Jadi pas bubaran kegiatan misalkan jam 2, jam 3, pas jam istirahat ya aku masuk sekolah. Tapi ternyata gurunya, kamu sekolah bikin seenaknya sendiri, masuk seenaknya sendiri. Loh kan bapak bilangnya suruh masuk gitu kan. Akhirnya, iya tapi kan gak seenaknya kayak gini, nanti yang lain iri gitu. Sekarang gini putusin, kamu sekolah apa nyanyi?
Dua-duanya Pak gitu, karena dua-duanya penting buat saya. Nggak bisa, harus salah satu. Nggak bisa, kalau gitu saya nggak sekolah. Akhirnya dari situ aku kalau nggak salah SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, udah keluar. Menjadi penyanyi mendapat tentangan dari ayahnya yang menginginkan Inul serius sekolah. Tapi keinginan Inul jadi penyanyi lebih kuat. Bapak saya juga orangnya fanatik ya, keluarga kita keluarga yang ya agamis lah gitu. Dan sangat tidak menginginkan anaknya jadi penyanyi, apalagi bapak khususnya. Kalau ibu sih ngikutin apa keinginan anak aja gitu ya. Kalau misalkan aku pas lagi kerja atau pas lagi ngepel atau lagi apa gitu beliin baterai ya diturutin aja sama emak aku gitu. Cuman kalau bapak sih biasanya soal nyanyi atau apa gitu, daripada nyanyi gitu ngaji yang bener gitu. Oh, dari dulu sampai sekarang udah gede gini ngajinya masih alif bengkong aja gitu, alifnya nggak nyampe gitu. Jadi ya kayak gitu ya, jujur aja bapak nggak setuju sama sekali kalau aku terjun jadi penyanyi gitu. Sempat ada tawaran kayak kamu ngeband aja di belakang gini. Mungkin itu ya mungkin itu jalan awalnya di situ gitu. Jadi baru di situ tiba-tiba aku dapat bayaran 3.500, itu pun nunggu sampai subuh dan bapak ngelempar udah siap-siap lempar lempar batu bata gitu. Ya apa sih nek wong desa mikirnya gini loh, wah bapak nih mau nggak mudun masjid ora mari-mari anaknya menyanyi neng kono gak tau mulai nih bengi-bengi kadang para esok kadang pagi gitu kan. Udah gitu iya kalau nyanyi kalau dibawa tidur sama si lakinya itu apa gitu kan. Jadi ya pokoknya image jelek semuanya jadi satu lah. Tapi aku sama Mas Adam udah komitmen gitu, apel kalau nggak ada acara nyanyi tetap jam 9 harus pulang. Terus kegiatan apapun itu yang namanya kerjaan tidak boleh dicampur adukan dengan namanya pacaran. Bapak sih udah mulai tahu waktu di saat volume aku nyanyi, terus di saat aku udah bisa bantuin emak bikin lantai keramik, terus betulin, karena kan rumah kita kan nggak punya asbes, nggak punya ini ya kerangka aja gitu, jadi kelihatan gentingnya, kelihatan sawang-sawangnya gitu kan waktu itu. Terus hasil aku nyanyi aku kumpulin sama Mas Adam itu bisa ditutup jadi nggak kelihatan kotor gitu, terus bisa ngecat rumah, terus bisa pokoknya ya urusan rumah gitu aku beresin semua, bisa beli sofa, bisa beli kulkas, bisa beli apa aja gitu, bisa kasih emak uang. Terus paling tidak waktu itu emak pengen jualan rokok, punya gerobak rokok gitu pinggir jalan gitu, emak itu pengen gitu, terus jualan kacang dijualin sendiri, jual rokok, jual ya botol-botol minuman lah sebangsa AIU itu. Terus biasanya kan ada truk berhenti minum apa gitu, emak itu cita-citanya gitu, aku bisa buatin itu juga gitu, gerobak. Keinginan Inul yang kuat dan jerih payahnya yang tak pernah surut satu persatu membuahkan hasil. Bukan cuma impiannya menjadi penyanyi yang kemudian terbukti, Inul alias Ainur Rohimah berhasil mengubah kehidupannya menjadi seperti sekarang. Sebuah rumah megah di bilangan Pondok Indah, suami yang setia, dan seorang anak lelaki yang diberi nama Yusuf Ivander Damares adalah bukti kemenangan Inul Daratista menaklukkan keangkuhan ibu kota. Inul sudah sepantasnya bahagia bisa memeluk impian yang diciptakannya sendiri menjadi kenyataan. Keimbas kena untungnya itu aja, visi dini rame ya, aku di job sana sini jadi makin tambah rame gitu. Mungkin itu promosi gratis, jadi itu dari situ mungkin akhirnya bisa sampai ke Kalimantan, aku bisa nyanyi sampai ke Belanda, sampai ke Jepang, sampai ke Hong Kong, sampai ke Korea, sampai ke kemana-mana waktu itu. Jadi pada saat aku datang ke Jakarta ya, udah heboh itu ya. Ada sih penyanyi-penyanyi yang
mungkin dikatakan si A si B yang merasa kelasnya udah senior, udah diva atau apalah gitu, sempat nyibir, masa sih si Inul itu bilangnya belum ngetop aja udah pergi ke luar negeri. Lah emang iya, aku nggak ngetop aja juga, aku juga nggak kepengen jadi orang ngetop. Walaupun aku nggak ngetop juga, aku sudah sampai ke Eropa, sampai ke Jerman. Aku bilang saya kekeh sampai hari ini saya tidak ada teman. Itu teman saya banyak, siapa aja teman saya, tapi untuk gap-gapan, untuk dekat dengan salah satu seseorang gitu, saya tidak sampai hari ini. Saya menjadi diri saya sendiri di Jakarta. Saya punya prinsip bahwa hidup saya, apa yang saya jalani sekarang untuk masa depan saya, dan saya tidak akan pernah terpengaruh dengan siapapun. Kalau saya berpikirnya ke rumah tangga supaya adem ayem, terus berpikirnya kalau untuk entertain itu yang sehat bagaimana gitu ya. Karena kan namanya penyanyi kadang-kadang juga ada dugem, ada nyinek, sabu-sabu dan lain sebagainya yang lap-lap-lap gitu kan. Tapi memang itu sudah prosedur dari awal, aku sudah komitmen sama orang tua. Saya akan tunjukkan bahwa Bapak walaupun mati pun juga tetap akan bangga sama anaknya.